Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah: A. Program mencari informasi. B. Program desktop publishing. C. Program untuk menjelajahi laman. D. Program penciptaan laman. 42. Saat kita akan informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari, search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah: A. www.yahoo.com. B. www.gmail.com. C. www.hotmail.com. D. www.cari-data.com. 43. Seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar dan berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah: A. Microsoft Database. B. Microsoft PowerPoint. C. Microsoft Desktop Publishing. D. Microsoft Word. 44. Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan tayang ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah: A. Microsoft Database. B. Microsoft Spreadsheet. C. Microsoft PowerPoint. D. Microsoft Desktop Publishing. 45. Pertanyaan, mengumpulkan data, informasi, dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data, informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran. A. Portofolio. B. Scientific. C. Penemuan. D. Autentik. 46. Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun, a guiding question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek, materi, dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran: A. Project-based learning. B. Discovery learning. C. Problem-based learning. D. Inquiry learning. 47. Guru mini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru mini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran: A. Project-based learning. B. Inquiry learning. C. Discovery learning. D. Problem-based learning. 48. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project-based learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal, create a schedule. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, monitor the students and the progress of the project. 5. Menguji hasil, assess the outcome. 6. Mengevaluasi pengalaman, evaluate the experience. Urutan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. 1, 3, 2, 4, 5, 6. C. 1, 3, 2, 5, 6, 4. D. 1, 2, 3, 5, 4, 6. 49. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem-based learning, urutan langkah yang tepat adalah A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 3, 1, 4 C. 3, 2, 1, 4 D. 2, 3, 1, 4 50 kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal, KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor. A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana-prasarana, dan intake siswa. C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan intake siswa. 51. Fungsi KKM adalah sebagai berikut, kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. 52. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi. B. Pencapaian kompetensi dasar. C. Pencapaian tujuan pembelajaran. D. Pencapaian standar kelulusan. 53. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan guru adalah A. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa. B. Menambah bahan pelajaran baru. C. Mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut. De med mil i vakt och järn tepat untuk med laksanakan program tindak lanjut. 54. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi. B. Kuesioner. C. Pedoman wawancara. D. Tes hasil belajar. 55. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan. B. Kurikulum dan silabus. C. Indikator pencapaian kompetensi. D. Kemampuan awal siswa. 56. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu, artinya A. Penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur. B. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. C. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. 57. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan berikut, kecuali A. Konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan. B. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai. C. Bahasa yang digunakan komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. 58. Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai. A. Min. B. Modus. C. Median. D. Simpangan baku. 59. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan A. Penilaian hasil belajar peserta didik. B. Penilaian proses pembelajaran yang dilakukan guru. C. Penilaian silabus dan RPP. D. Penilaian standar kompetensi lulusan. 60. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian. A. Objektivitas. B. Transparan. C. Bermakna.
D. Menyeluruh.